Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pada subuh ini saya ingin sedikit berbagi ilmu kepada kita semuanya, terutama bagi calon-calon jamaah haji kita yang akan berangkat pada tahun ini, tahun 2026 ini. Jadi sedikit sekedar untuk memberitahu ya, mana tahu ada yang lupa dalam manasik hajinya segala macam. Nah, itu saya ingatkan pada kuliah subuh ini, yaitu surah Al-Hajj, surah Al-Baqarah ya, ayat 197. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Sesungguhnya ibadah haji itu ada bulan yang dipermaklumkan, ada bulan yang bulan yang ditentukan. Jadi tidak boleh sembarangan aja kita pergi menunaikan ibadah haji itu. Nah, ibadah haji itu sudah mulai melaksanakannya setelah di bulan Syawal ya, setelah hari raya Idul Fitri. Nah, setelah kita mulai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, tuh sudah mulai persiapan keberangkatannya jemaah haji kita. Jadi tidak sembarangan saja kita pergi menunaikan ibadah haji itu. Mulailah kita dari mulai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan itu masanya kita mulai adakan persiapan keberangkatan segala macamnya itu, sampai nanti akhirnya adalah pada hari tasyrik, pada 11, 12, 13 Zulhijjah, dan akhirnya lagi setelah kita dapat menyelesaikan ibadah haji semuanya, diakhiri dengan yang disebut dengan tawaf wada. Saudara, jadi kalau kita mengerjakan ibadah haji itu, kata Allah, faman faradha fihinnal hajja fala rafasa. Kalau kamu menunaikan ibadah haji pada bulan itu, fala rafasa, jangan melakukan rapas. Rapas itu adalah sesuatu amalan yang arahnya kepada seksual. Ketika kita sudah menunaikan ibadah, sudah mulai melaksanakan pakaian ihram, larangan-larangan tadi itu harus diingat. Bapak nanti yang pergi haji tahun ini, Bapak Ibu, mulai kita berangkat kepada Arafah nanti, sudah terpasang niat untuk melaksanakan haji itu, kita harus sudah berhati-hati dengan larangan. Memang sebelum kita pergi menunaikan ibadah haji itu, kita sudah melaksanakan namanya umrah wajib. Nah, setelah sampai kita nanti di Madinah, kalau yang berangkat sampai ke Madinah, nanti setelah diberitahu oleh para ketua kloter kita akan melaksanakan namanya umrah wajib. Jadi kita Indonesia ini pada umumnya adalah haji tamattu. Umroh dulu baru haji. Ya. Jadi setelah sampai di Madinah, kita nanti sudah seminggu di Madinah, barulah kita pergi menunaikan ke Mekah, yaitu namanya umroh wajib. Kita akan
memakai pakaian ihramnya, tempat miqatnya adalah di Bir Ali. Dipasanglah pakaian ihramnya di Bir Ali itu. Nanti ada juga yang memasangnya dari hotel di Madinah, ya lah apa-apa seserah lah. Tapi mulai sebenarnya dari miqatnya di Bir Ali. Setelah sampai di Bir Ali, Bapak Ibu mulailah nanti beristighfar, berzikir, mengingat Allah, ya sampai ke Mekah, ya sampai ke Mekah. Setelah di Mekah kita akan melaksanakan ibadah tadi itu. Rangkaiannya apa? Kita melaksanakan tawaf namanya, ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah itu kita melaksanakan sa'i. Setelah sa'i kita melaksanakan tahallul namanya, menggunting rambut kita. Setelah selesai menggunting rambut itu, maka selesailah umroh kita dan menunggulah kita selama lebih kurang 28 hari menunggu pelaksanaan haji tersebut. Itu makanya kita kena dam namanya. Itu yang disebut dengan haji tamattu. Bersenang-senang kita dahulu dengan setanggal pakaian ihram, dan bersenang-senang kita menunggu waktu musim haji. Jadi waktu kita tidak pakaian ihram, tidak apa-apa, kita bolehlah dekat dengan istri kita, tidak apa-apa. Tapi setelah waktu kita memakai pakaian ihram, itu kita harus jaga yang tadi itu, rapas tadi itu. Jadi rapas tadi itu adalah ada arahnya kepada hubungan suami istri, berciuman segala macam itu tidak boleh selama kita melaksanakan memakai pakaian ihram. Jadi ketika kita sudah selesai melaksanakan umrah wajib, menunggu musim haji itu, itulah kita berusaha memperbaiki diri kita, sering pergi berjemaah ke Masjidil Haram. Tergantung juga, kadang dipengaruhi oleh dekat dan tidaknya tempat tinggal kita dari pemondokan kita dengan Masjidil Haram. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah sampai masanya tadi itu yang saya sebutkan tadi itu, kita melaksanakan kembali rukun hajinya. Kita memakai pakaian ihramnya dari hotel. Dari hotel Bapak Ibu sekalian. Dari hotel tempat kita menginap, kita memakai pakaian ihram menuju Arafah. Itulah. Jadi ketika kita mulai memakai pakaian ihram, itulah hati-hati kita itu. Yang larangan yang saya katakan tadi itu. Jangan melakukan pekerjaan yang arahnya tadi itu. Berciuman dengan istri kita, segala macam, tidak boleh itu. Pala rapasa. Kadang-kadang di musim haji itu dengan hal seperti itu, kadang ada juga kita yang keinginannya itu terhadap istri kita itu tinggi. Jadi itu hati-hati, ya. Yang kedua, wala fusuqa, jangan fasik, jangan berbuat dosa. Kadang-kadang kita enak-enak aja menceritakan keburukan orang, mencaci maki orang, itu fusuk namanya, itu fasik namanya. Jangan melakukan pekerjaan maksiat sekecil apapun, jangan. Hati-hati kita kita berhati-hati jangan sampai melanggar aturan Allah. Yang ketiga, wala jidal. Jidal itu perbantahan. Ini yang nomor 3 itu yang sebanyak terlanggar oleh orang tuh, orang nggak sadar dia, Pak. Ya, jidal itu adalah perbantahan. Berbantah-bantah. Bisa berbantah-bantah dengan sama-sama anggota kelompok, bisa berbantah dengan istrinya, bisa berbantah dengan orang lain waktu di WC, bisa berbantah di kamar. Kadang-kadang di kamar tuh lah kan macam-macam itu perbuatan orang. Jadi kita kadang di Arafah itu, Pak, ada AC-nya tuh kuat sekali.
Ada orang yang mau dimatikan AC-nya. Yang satu nggak mau. Jangan, ini panas ini. Yang satu mau mematikan AC, yang satu mau menghidupkan. Nah, itu timbul lagi, Pak. Yang satu ingin mematikan lampu, yang satu ingin menghidupkan. Nah, itu hati-hati kita. Jangan sampai bertengkar. Wala jidal. Nah, jidal itulah yang terlalu, Pak. Maka oleh karena itu, selama memakai pakaian ihram tadi, kita sampai nanti selesai khutbah wukuf, sampai malamnya, sampai subuhnya, sampai berzikir, sampai zuhurnya tuh, kita masih pakai pakaian ihram. Kapan baru kita sampai bisa menanggalkan pakaian ihram kita? Di ketika kita di hari raya itu sendiri, Pak. Orang di kampung tuh menunaikan ibadah sholat hari raya. Kita pada waktu itu jemaah haji melaksanakan namanya melontar, Pak. Setelah kita berangkat dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Nah, jadi itu juga yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian yang rawan. Dari Muzdalifah ada yang berjalan kaki ke Mina, ada yang berdiam dalam mobil saja, tidak ada tempat lagi. Itu permasalahan dari tahun ke tahun situlah, Pak. Dan ada sampai kita di Mina, di Mina kita banyak lagi persoalan tuh, Pak. Banyak sekali persoalan menjelang tanggal pakaian ihramnya, hati-hati timbul persoalannya. Saya aja sendiri mengalami begitu, Pak. Orang berdesak-desakan, dia minum kopi, tertumpahlah air kopi panas tuh ke dalam ke paha saya, Pak. Saya sedang pakai ihram, saya istighfar aja. Bukan apa, kita rasanya kan marah, tapi itu yang kita tahan. Orang tuh minta maaf pun tidak sama kita. Di Mina itu Bapak Ibu sekalian, itu berdesak-desakan di WC itu, antrinya luar biasa. Di Eropa antrinya juga luar biasa. Disitulah butuh kesabaran. Maka para jemaah haji kita yang akan berangkat, saya sarankan kuncinya adalah kesabaran. Sabar dalam antri di Arafah di WC, antri di Mina di WC juga. Ada orang yang pingsan, Pak, nggak tahan dia lagi. Ya, saya sendiri pun masih merasakan itu. Terpaksa kita membawa tempat penampungnya, itu pun kena marah oleh apa? Oleh orang petugas dari kota apa itu di Mekah itu. Ya. Jadi dia dilarang, mamnu, larang, jangan di situ. Nah, jadi kita butuh apa, Pak? Kesabaran. Setelah kita di Mina tadi, kita akan pada hari raya haji itu kita akan melaksanakan namanya melontar jumroh akobah. Pergilah kita, Pak, melontar jumroh akobah itu 7 buah batu, Pak. 7 buah batu. Langsung ke jumroh akobah, bukan lagi jumroh ulah dulu, langsung ke akobah. Setelah kita melontar jumroh akobah 7 batu, kita pun pulang ke tenda kita di Mina. Kita gunting rambut, itu namanya tahallul awal. Tahallul awal, kita sudah mulai menggunting rambut. Sudah bolehlah kita menanggalkan pakaian kita, pakaian ihram kita itu sudah mulai ditanggalkan oleh laki-laki, sudah mulai ditanggalkan. Boleh besoknya nanti untuk melontar jumroh berikutnya, kita boleh pakai jubah, kita boleh pakaian biasa, boleh, enggak apa-apa. Jadi gugurlah semua larangan-larangan tadi, kecuali, ada kecuali lagi, hubungan suami istri tidak boleh. Walaupun larangan-larangan tadi sudah gugur, masih yang terlarang adalah hubungan suami istri. Jadi hari raya itu kita melaksanakan melontar jumroh akobah. Ketika melontar kita di tanggal 11 Zulhijjah, kita melontar lagi, Pak, melontar jumroh 3 jamarat yang kita lontar jumroh.
ula, wusta, dan aqabah. Di hari tanggal 12 kita melontar lagi 3 lagi, Pak, yaitu nama jumlah juga, jumlah ula, wusta, aqabah. Nah, itu kalau kita napar awal itu sampai tanggal 12 Zulhijjah itu kita di situ tuh, Pak. Kita kalau mengambil napar awal menjelang tanggal 12 itulah, cuma di hari tasrik itu sebelum matahari terbenam kita sudah pergi ke Makkah, ya, untuk nanti melanjutkan rangkaian berikutnya adalah tawaf dan sa'i serta tahallul akhir. Jadi ada yang memilih naparsani. Kalau naparsani itu diselesaikan semuanya, Pak. 3 hari tasri itu 11, 12, 13 selesaikan semuanya. Itu namanya naparsani. Dulu kita jemaah haji kita Kampar tuh sudah sepakat. Naparsani katanya. Hampir 95% naparsani katanya. Iyalah. Tapi setelah berjalan pelaksanaan ibadah haji itu tidak tahan mungkin dengan desak-desakan di Mina itu, akhirnya 90% memilih napar awal. Sampai tanggal 12 itulah, Pak. 12 apa tuh Zulhijjah itu artinya pada hari tasrik yang kedua, kita pergi lagi ke Mekah untuk menunaikan rangkaian ibadah haji yang berikutnya adalah apa? Kita melaksanakan namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf rukun, Pak. Setelah kita melaksanakan tawaf ifadah, kita langsung sa'i. Tawaf ifadah 7 kali, sa'inya juga 7 kali putarnya. Setelah selesai sa'i, kita menggunting rambut, pertanda kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Atau kalau sudah selesai semuanya, ya mana kita tuh, Pak? Mana kita ada larangan-larangan lagi. Sambil menunggu kita lagi, menunggu akan pulang, kita akan melaksanakan nanti tawaf tawaf wada, berpisah dengan Masjidil Haram. Itu. Jadi kita agar sukses, kunci utamanya tadi adalah sabar dan sabar. Itulah kira-kira rangkaian yang kita lalui. Bapak Ibu, jangan memaksakan diri mengejar-ngejar yang sunat. Padahal kita belum lagi sampai hajinya, kita sudah capek, kan lama menunggu, Pak. Dari setelah kita melaksanakan umroh wajib itu kita menunggu. Waktu kita menunggu yang lama itu jangan habiskan energi kita untuk yang lain-lain dulu. Kita fokuskan fisik kita untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji itu, Pak, yang beratnya itu seminggu itu loh, cuma, Pak, seminggu. Mulai dari berangkat ke Arafah sampai kita selesai melaksanakan tahallul akhir itulah cuma lebih kurang paling tingginya dari 5 hari atau 6 hari itulah, Pak, kita melaksanakan harus beratnya. Maka kita fokuskanlah situ dulu. Kalau sudah selesai melaksanakan ibadah haji, barulah kita mau pergi yang lain-lain, jalan-jalan barulah, ya. Jangan memaksakan diri manjat-manjat bukit, nanti nengok ziarah ke bukit ini, ziarah ke bukit ini, padahal ibadah hajinya belum selesai, belum dikerjakan. Baru umroh wajib aja baru kita sudah sakit, ya. Itulah pengalaman saya adalah ibadah haji tahun 2025 kemarin, Pak. Jadi masih baru, ingat kita masih baru betul, ya. Maka saya dan keluarga mendoakan semoga seluruh jemaah haji kita yang di Kampar, Riau, dan Indonesia pada umumnya, seluruh dunia juga, mudah-mudahan aman dari segala hal-hal yang kita khawatirkan. Selamat pergi, selamat pulang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.